Hai. Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri pertama ini dibantu oleh pemain-pemain Mamo sebagai Kertanegara, Heri sebagai Diah Wijaya, Narto B sebagai Arda Raja, Iwan sebagai Prana Raja, Wawan sebagai Ganggadara, Beni sebagai Jarawaha, Petrus sebagai Jaran Bangkal, Suryate
sebagai Jaran Lejong, Yayu sebagai pelayan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Pesanggrahan Keramat diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasu dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-8 ini menampilkan Ali Ermawati sebagai Mantili, Doni Firman sebagai Ki Jara, Purwan Ningsih sebagai Bu Karti, Margaret sebagai Bu Adi Santa, Iwan Dahlan sebagai Lukina, M. Adang sebagai Suro, Maulana Syahrin sebagai Raga Tantra, dan Komaria sebagai Mbok Tua. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-8. Halo para pendengar tercinta, saya Eli Ermawati, pemeran Dewi Mantili. Kalau terserang flu, pilek, demam dan sakit kepala, saya selalu minum Prokol, sebab saya yakin akan khasiat Prokol. Prokol obat flu resep dokter yang sekarang dijual bebas. Prokol cepat berkhasiat, Anda pun cepat sehat. Serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Hutan Larangan. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Asmadi Syafar. Misteri dari Gunung Merapi dengan para pelaku Lilia Angelita sebagai Mariamah, Bahar Mario sebagai Sembara, Agung HP sebagai kakek jabat, Lia Haidir sebagai Farida, Dipa R sebagai Basir, Puji Wirawan sebagai Raisman, Niko Septiawan sebagai Kohar, Muhammad Reda sebagai Lekan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Di sebuah desa di
kaki Gunung Merapi, hidup seorang janda bernama Mariamah. Dia hidup bersama Sembara, anak kesayangan satu-satunya. Walaupun hidup mereka berkecukupan, rumah yang besar, sawah yang luas, namun hati wanita cantik yang belum begitu tua itu masih diliputi rasa cemas. Cemas akan pembalasan Raisman karena laki-laki itu masih dendam terhadap dia dan anaknya. Juga dia cemas karena akan kehilangan anak satu-satunya itu. Hilang diminta oleh kakek jabat yang sebentar lagi akan sampai pada batas waktu perjanjian mereka. Kau masih duduk di luar malam-malam begini, Sembara? Sembara? Oh, Ibu. Kau melamun? Tidak. Tidak baik laki-laki muda sepertimu melamun begitu. Tidak. Aku tidak melamun, Bu. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Ciremai di daerah Pasang, tepatnya di Karang Sedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Purspon, Asti Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karang Sedana. Naskah disusun oleh Izar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Ari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Bahar Mario sebagai Raden Setakling, Chris Purspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Eli Ermawati sebagai Dewi Antinghulan, dibantu oleh Wenda, Surya, Weni, Herman, dan pengantar cerita Lukman Tambusi. Selamat menikmati. Pada akhir abad ke-7, tidak jauh dari perbatasan kerajaan Mataram Hindu dan Galuh Pakuan, tepatnya di lereng Gunung Ciremai, berdirilah kerajaan kecil bernama Karang Sedana. Karang Sedana semula adalah sebuah negeri yang subur dan makmur. Akibat musim kemarau yang berkepanjangan, timbullah masa paceklik yang hebat. Kekeringan melanda seluruh bagian dari kerajaan Karang Sedana. Huru hara dan segala macam tindak kejahatan terjadi di mana-mana.